Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, mari pada pagi hari ini kita belajar bersama, yaitu belajar tentang Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 1. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh dengan subtema orang jujur disayang Allah. Anak-anak, apa cita-citamu? Nah, tentu jawabannya banyak dan bermacam-macam. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi insinyur, ada yang jadi polisi, ada yang ingin jadi pilot, dan ada yang ingin jadi dosen. Nah, kalian ingin jadi apa anak-anak? Nah, apapun cita-citamu, pasti kalian berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Anak-anak, ada sebuah cerita yaitu tentang Amin yang mempunyai cita-cita menjadi dokter yang soleh, dan ada juga temannya Amin yang bercita-cita menjadi polisi yang soleh, menjadi pilot yang soleh. Nah, anak-anak, kira-kira siapa ya anak soleh itu, dokter yang soleh itu? Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, bagaimana caranya agar disayang Allah? Anak-anak, soleh adalah orang yang baik. Nah, dan ciri-cirinya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, jujur, taat dan patuh kepada guru, amanah, bertanggung jawab, dia dapat dipercaya, dan lain-lain. Nah, tadi sudah Bu Lala jelaskan bahwa salah satu anak yang soleh itu adalah jujur. Mari kita dalami pelajaran tentang jujur. Nah, apa arti jujur? Jujur artinya berkata dan berperilaku sesuai dengan perbuatan. Perilaku jujur ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sejak kecil beliau selalu berkata jujur, berkata apa adanya sehingga Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, anak-anak, perintah jujur tersebut dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha
wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, dalam surat At-Taubah ini kita diperintahkan yang pertama untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita diperintahkan bersama orang-orang yang benar. Nah, maksudnya orang-orang yang benar adalah orang-orang yang jujur. Nah, anak-anak, jujur dibagi menjadi 3 macam, yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Contoh perilaku jujur. 1. Jujur kepada Allah. Contohnya adalah sholat 5 waktu, berpuasa, zakat, haji. Itu adalah contoh jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Contohnya, ketika kalian ulangan atau mengerjakan ujian, maka kalian mengerjakan sendiri, tidak mencontek teman di kanan kiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Contohnya adalah Ali yang sedang mengembalikan uang jajan kepada ibunya. Jadi ketika kalian disuruh belanja, maka kembaliannya harus dikembalikan kepada ibu. Nah, setelah kalian mengetahui contoh perilaku jujur, baik jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain, mari kita pelajari manfaat berperilaku jujur. Nah, jadi anak yang jujur disayang Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Manfaat jujur selanjutnya yaitu dipercaya orang lain. 4. Disenangi teman. 5. Mempunyai banyak teman. Hati menjadi tenang, hidup tentram, dan bahagia. Anak-anak, contoh ini adalah beberapa manfaat berperilaku jujur. Tentunya kalian bisa mencontohkan lebih banyak lagi. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian jujur, macam-macam jujur, manfaat jujur, maka kegiatan kalian yaitu 1. Carilah contoh sikap jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian jujur. 2. Jelaskan isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 119. Yang ketiga, sebutkan macam-macam jujur. Yang keempat, sebutkan 3 manfaat berperilaku jujur. Dan yang terakhir, sebutkan contoh jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, tentu kalian ada yang ingin bertanya? Nah, Bu Guru kasih kesempatan apabila ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti. Baiklah, karena kalian sudah paham semuanya. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, kita ulangi lagi ya materi pada pagi hari ini atau kita simpulkan bersama-sama. 1. Soleh adalah baik. Nah, contoh
Yang termasuk ciri-ciri anak yang soleh yaitu taat dan patuh kepada Allah, taat dan patuh kepada Rasul, berperilaku jujur, tanggung jawab, dapat dipercaya, dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya, jujur adalah berperilaku dan berkata sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan kenyataan. Yang berikutnya, adapun jujur dibagi menjadi 3, yaitu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Contoh jujur kepada Allah yaitu sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, berhaji, itu adalah contoh dari jujur kepada Allah. Yang kedua, contoh jujur kepada diri sendiri, yaitu ketika ulangan kalian tidak mencontek, kalian mengerjakan sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Nah, dan selanjutnya yaitu jujur kepada orang lain. Contohnya adalah ketika kalian berjanji, maka kalian menepati. Kedua, ketika kalian disuruh oleh ibu untuk membeli sesuatu di toko dan masih ada sisa kembaliannya, maka kalian mengembalikan kepada ibu. Mengembalikan uang tersebut kepada ibu. Terus, kesimpulan berikutnya yaitu manfaat jujur. Manfaat jujur diantaranya adalah disayang Allah dan Rasul. Kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hati menjadi tenang, dipercaya orang lain, banyak teman, disukai teman. Itu adalah hikmah dari perilaku jujur. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.